Oke guys, balik lagi di Visibility, Visible and Credibility. Oke. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kak siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Yorif Munandar. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi di kelas Humas 1. Waduh, panggilannya Kak Rio ya? Iya, panggilan aku Kak Rio. Waduh, Kak Rio ya. Iya. Ini aku panggilnya kakak nggak apa-apa ya? Karena kan kita nggak beda jauh umurnya. Oke, Kak Rio. Iya, Aku biasanya mengundang seseorang gitu kan di Visibility ini tentunya ada sesuatu nih. Oh, pasti. Biasanya itu adalah mahasiswa yang berprestasi ya kan. Nah, Kak Rio ini kalau nggak salah kemarin menjadi finalis ya? Iya, Finalis Putra Putri Bahari. Ya, kalau boleh tahu Putra Putri Bahari itu apa sih Kak? Jadi sebelumnya aku makasih banyak udah diundang ke sini ya sama Humas-Humas Visip sama konten-konten Visip. Aduh, Nah, iya. Terus kan ini apa sih Bahari itu? Kalau orang-orang banyak yang nanya waktu itu tuh ke aku waktu aku dapat prestasi itulah. Jadi Bahari itu adalah sekelas dengan Maritim, cuman Bahari itu masih di bawahnya Maritim gitu Kak. Nah di Bahari itu dinaungi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, kayak gitu Kak. Gitu. Jadi kalau misalkan on duty kita ke laut itu tuh si para juara-juaranya yang top 5 itu harus hadir gitu Kak. Iya, jadi kegiatannya tuh selalu ke laut gitu. Jadi selalu ke laut ya. Jadi kayak khusus mendampingi para maritim gitu ya. Maksudnya kayak ada acara apa, misalnya kayak kalau aku ada kegiatan misalnya pariwisata kelautan misalnya gitu. Iya, Itu ada kayak gitu. Ada ya. Atau contohnya kayak misalnya kalau ada kayak perayaan yang perayaan yang di laut itu suka ada nggak? Kalau yang kayak sering gitu? kita ikutin itu ada bazar ikan teman-teman. Oh lah. Bazar ikan itu di setiap bulannya itu sebulan sekali. Terus itu tuh pokoknya di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Iya, di hari Jumat. Di mana tuh lokasinya? Nah itu tuh kadang-kadang tuh di pantai-pantai yang di Sukabumi, Sukabumi, terus Pangandaran. pantai Pangandaran yang paling dekat ke Bandung gitu. Oh gitu. Pelabuhan Ratu kali ya? Pelabuhan Ratu juga, Iya, betul. oke. Nah, Karyo, kenapa sih kok bisa tahu ada Putra Putri Bahari ini? Terus kenapa tertarik Karyo tuh? Jadi singkat cerita ya, Asik. aku kalau misalkan bahas tentang Bahari itu, awalnya aku diajakin sama kakak kelas, namanya itu Bang Rifki. Oh, Bang Rifki. Iya, Bang Rifki itu kan adalah Salah satu, iya, dulu salah dia satu. Putra Putri Bahari juga Nah, pernah? dia kebetulan dia juga runner up 1 Wah. di Bahari juga. Waduh. Kayak gitu. Dan isengnya tuh waktu itu tuh ditelepon lagi ngopi sama Bang Rifki. Ya udah kan disingkat cerita-cerita sama Bang Rifki prosesnya kayak gimana dan santai kok katanya ini mah nggak terlalu diburu-buru, nggak terlalu tegas juga. Jadi ya udah aku siap nih dijelasin semuanya kayak dari karantinanya, karantina offline sama online, terus ada biayanya juga, pendaftarannya kayak gitu. Oh, bayar juga biaya pendaftarannya? Iya, ada biaya pendaftarannya Kak. Oh, berapa tuh kalau boleh tahu? Oh, kalau kemarin itu tuh aku sebut aja 1,5. 1,5? Iya. Dapat apa aja tuh 1,5 itu dari pendaftaran itu? Aku itu dapat penginapan, terus banyak dapat SAS juga ya kebetulan, sama segala yang ada di misalkan kita dapat les catwalk, terus les public speakingnya, terus ada les bakat juga di itu 1,5 itu udah include semuanya gitu. Sama makan minum dan ya udah yang penting kita hadir ke sananya cuman bawa pakaian kita dari rumah. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi untuk biaya hidup kita lah istilahnya kayak gitu ya 1,5 itu berapa hari tuh kira-kira? Istilahnya karantina lah ya itu ya. Iya, ya 3 hari. 3 hari selama 3 hari. Oh, 3 hari untuk semua tadi include ya ada pelatihan catwalk, pelatihan komunikasi, public speaking juga ada. Manner semuanya ya. Semuanya. Table manner semuanya. Wah, keren banget. Berarti 1 hari 500.000 guys. Itu tuh kita bayar juga gitu. Iya. Dari berapa peserta tuh Kari kalau boleh tahu? Oh, waktu itu tuh kita ada tahap seleksinya Kak. Nah, gimana jadi caranya? aku itu ikut seleksi itu daftar juga kan ke Bandung.
Awal pendaftaran itu ada 50 peserta. 50 peserta. Jadi 25 putra, 25 putri. Begitu mengikuti seleksi yang ada di kebijakan-kebijakan yang ada di Putra-Putri Bahari aja, kita ikutin tahap seleksinya kayak gitu. Gitu. Seleksinya itu berapa orang tuh di Kita ngambilnya genap karena buat nanti tuh pasangan dipasang-pasangin gitu. Yeah. Jadi 30, disisain 30. Terus tahap seleksi selanjutnya kayak 16 kayak gitu. 16, gitu. oh, 16 besar sampai 8 besar Sampai 8 besar, di grand finalnya tuh 8 besar. 8 besar. Karyo ini masuk top 5-nya. Ya alhamdulillahnya aku masuk top 5. Top 5 ya. Runner up atau gimana? Ya aku runner up 1. Runner up 1 juga sama kayak Karifki dong. Berarti satu-satu ya. Iya. Malah udah kebetulan dari dia juga Iya, gitu ya. kebetulan. Ngikutin langkahnya aja. beliau juga gitu ya. Karifki itu berarti tahun berapa tuh? 2022-nya ya? Iya 2022. Karena kamu 2023-nya Aku kan 2023. ya? Oke. Suka dukanya apa sih Kak selama kamu mengikuti pelatihannya istilahnya kayak gitu lah? Yang pasti sih nikmatin prosesnya itu sangat sulit ya Waduh, teman-teman. iya benar Karena ya. kalau nggak dari hati ya gitu kan, sama kemauan diri itu susah banget Kak. Soalnya banyak orang yang kayak, pengen ikut dunia pageant dong, pengen dunia pageant ikut, tapi pada pengen yang langsung gitu. Iya. Nggak mau dari ikutin, awal gitu ya. Itu tuh masuknya ke suka duka aku gitu Kak. Karena bisa ngelatih aku dari awal, misalkan kita melatih public speaking kita, nanti kan bakal ada speech contest juga di sono, terus latihan catwalk juga, jadi percaya diri aja gitu. Iya, gitu ya. Lebih percaya diri. Oke. Jadi gimana kamu bisa istilahnya membangkitkan semangat kamu ya istilahnya gitu kan. Aduh, kan omongan orang tuh kayak misalnya pengen instannya aja, kan kamu dari nol kan gitu kan. Nah, itu gimana tuh caranya? Aku bisa gitu. Gimana tuh cara kamu membangkitkannya? Kalau bangkitan dari diri aku sendiri ya Kak, awalnya itu kan emang diajakin sama Bang Rifki, mungkin aku sedikit kena persuasifnya dari dia. Gitu. Terus aku juga diiming-imingin hadiahnya besar dan ternyata betul besar Oh, hadiahnya. besar, Iya. Ya yang aku dapetin yang bikin aku semangat tuh ya bisa perawatan gratis. Terus gala pun kalau misalkan aku duty di Bandung nih teman-teman, MUA-nya itu pun dari sana gitu ya. Jadi aku nggak perlu ngeluarin uang yang banyak-banyak lah. Jadi kesana tuh cuma ongkos aja Kak. Oh, walaupun tadi di awal modal 1,5 ya, tapi memang nanti balik lagi gitu ya. Iya. Kalau kitanya serius gitu. Kalau kitanya serius ya, jadi nggak apa istilahnya nggak rugi lah ya modal di awal. Oke. Nah, Karyo ini kan tadi apa namanya, ada acara khusus nggak sih? Misalnya yang Kak Rio sekarang ini kayak paling berkesan gitu, acara khusus yang paling berkesan gitu. Dari pernah misalnya ada ketemu wali kota Bogor yang gitu, atau misalnya kayak Jawa Barat, kan ini Jawa Barat ya? Jawa Barat. Atau Pak Ridwan Kamil gubernurnya gitu kan ke laut, atau gimana coba? Kalau dari aku yang pernah aku ikutin kegiatannya kayak aku itu pernah duty sekali sih di bazar ikan waktu itu jadi MC. Karena yang duty itu pasangan cowok-cewek, putra-putri, dia tuh jadi MC di situ dan alhamdulillahnya ya selalu dapat bingkisan lah waktu pulang mah gitu. Oh gitu. Terus aku juga di situ tuh sering ketemu pembina di situ kan sama orang-orang penting di Dinas Kelautan dan Perikanan lah salah satunya. Dan kalau kita mau ketemu sama gubernur pun aksesnya juga mudah. Mudah ya. Tapi aku tuh selalu dikasih jalurnya sama regional direkturnya gitu. Kalau mau kemana-mana ada kegiatan duty apa-apa, jadi kita tuh dikasih tahu dulu sama regional direkturnya. Nah, kalau misalkan ada pageant dari duta-duta lain nih Kak, nah dari putra-putri Bahari juga bisa mewakilkan untuk hadir. Gitu. Kayak grand finalnya misalkan di duta inilah apa namanya di Bogor gitu misalkan. Kita ada undangan, suruh hadir, oh iya bisa kayak gitu. Nah biasanya ngapain aja tuh kalau misalnya disuruh hadir tuh, biasanya tadi kan selain jadi MC tuh terus nanti menjelaskan apa gitu nggak? Ya jadi kita tuh kalau misalkan duty di pageant yang lain gitu ya, di duta-duta yang lain, kita itu menyampaikan kesan pesan aja terhadap duta-duta yang lagi grand final di situ kan. Misalkan aku nih datang ke apa sih yang di Bogor tuh lupa aku, duta Bogor lah pokoknya. Kalau Mojang Jajaka. Mojang Jajaka contohnya. Nah itu, ya udah aku tuh kasih kesan pesan ke mereka gitu, sama peserta-peserta yang penonton gitu. Nanti tuh kita tuh maju berdua putra putri catwalk, sekalian catwalk juga pamerin outfit yang ada kita ini. Wah, di atasnya Mojang Jajaka ya, tapi jatuhnya kayak hampir mirip Mojang Jajaka lah ya, gitu betul, ya. Iya betul, semua pageant tuh sama. Sama ya semuanya. Cuman beda ya. caranya aja. Beda caranya. Tadi kan berhubungan dengan kelautan ya.
Pernah ketemu sama Menteri Susi nggak? Tenggelamkan gitu. Pernah nggak? Sempet nggak? Belum Di pernah sih acara? aku. Belum pernah ya? Oke. Belum pernah. Aku juga kan waktu kemarin-kemarin masih ada kegiatan. Mungkin teman-teman aku yang di sana mah udah pada pernah gitu. Oh Kak. gitu. Kan kita harus ke Bandung juga lumayan gitu Iya aksesnya benar. jauh. Kalau ke Bandung itu dijemput atau enggak sendiri? Kita sebagai laki-laki ya Asik, modal berarti. sendiri aja. Sendiri aja lah ya. Modal sendiri walaupun memang di sana nanti disiapkan lah ya. Iya. Penginapan juga Penginapan gitu disiapin. ya. Oke. Nah, kalau dutinya itu berapa kali seminggu tuh, Rio? Tergantung event duta-duta yang ada di Bogor aja sih, maksudnya nggak cuma Bogor, di Bandung, di Sukabumi, pokoknya misalkan ada event duta-duta tuh pasti nyampe ke regional direktur. Oh, gitu. Regional direktur itu masuk grup yang ada duta-duta di Indonesia, seluruh Indonesia ya, gitu. gitu. Nah, Jadi nanti dapat undangan, ini siapa yang bisa hadir, nanti kita serahin namanya. Kayak Oh gitu. gitu. Selama ini udah berapa kali duti? Aku Rio? hitung 10 lah, 10. Oke. nggak terlalu banyak juga. Waduh, Karena kemarin lumayan fokus 10. kolokio. Udah, oh selamat ya, kemarin Iya, udah sempro terima ya, kasih, ya. semprotulation, kakak satu angka lagi buat skripsinya, bentar lagi lulus ya. Kalau boleh tahu emang ngambil apa, ada berhubungan gak nih masalah penelitiannya sama putra-putri bahari kakak nih? Ada nggak? Aku nggak ngambil kebetulan. Nggak ngambil, Nggak karena apa ngambil di jurusannya? dunia pageant untuk kolokviumnya. Padahal kan humas Iya, kan? padahal humas juga, gitu. Nyambung, tuh harusnya. Aku mengambil sedikit tema ya yang agak sulit diteliti aja. Aduh gitu. sulit, ini suka yang crow dia, ini Iya. crow parah nih kayaknya otaknya pengennya yang Kemarin sulit-sulit ya. sempet pusing sedikit Sempet pusing ya. Apa kalau boleh tahu judulnya? Strategi komunikasi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Waduh. Terhadap ini sih Kak, sistem zonasi PPDB 2023. Wah, berat bener sih, keren banget ya, gila penelitiannya. Tapi emang udah bisa nih nanti penelitian, kan udah, Iya. kalau Semper kan udah 3 kan berarti tinggal Bisa. turun lapang kan? Tinggal turun lapang lagi kemarin Iya. pun dari dosen penguji Bu Diana. Ya aku sih langsung akses sih itu dari judulnya udah menarik soalnya gitu ya. Tapi lebih menarik lagi kalau misalnya kamu bahas tentang yang kamu kuasai Ya, sebenarnya. jadi kemarin tuh aku sempat mau bahas itu, cuman ada partner dari Pakuan juga yang bahas ini, gitu. namanya Eka. Ya Eka juga bahas bahari. Oh, yang putrinya itu Iya, yang ya, putrinya, ya. Aku yang dari Kota Bogor. dari Kota Bogor ya. Oh, jadi kalau Eka itu dari Kota Bogor, ini kamu dari Jawa Barat. Iya, kamu Kota Bogor juga Kota atau Bogor, kalau aku dari Kabupaten Bogor. Oh lah Mewakilkan. gitu, mewakilkan Kabupaten Bogor ya. Kalau Kabupaten Bogor berarti lebih luas dong. luas. Karena kan kalau kabupaten lebih luas biasanya. Oh gitu, harusnya kita undang Eka juga nih di sini. Kemarin aku tanya. Biar ada Tumben dua aku nih kamu. sendiri gitu. Iya, makanya ada aku Eka. kemarin nanya, makanya kamu pasangannya dari kamu juga atau bukan? Kirain gitu. aku tuh pasangan yang Yang ininya udah ya. juaranya Kak. Oh gitu. iya salah sih aku tanya Wah, juga temen nggak dari sini apa-apa. ada Eka. Ada Eka ya. Nanti kita undang Eka lah kapan-kapan. Oh, lah boleh. ya. Nggak apa-apa kamu mewakili lah nggak apa-apa ya. Jadi kita kurang lebih tahu tentang putra-putri bahari gitu ya dari di taraf pendaftaran, seleksi 30 seleksinya peserta juga gitu ya. Karyo ya, aku mau tahu deh Apa tuh, Kak? tipsnya kamu biar bisa menang tuh. Istilahnya kan kamu dapat top 5 itu kan berarti kan Iya. nggak mudah kan ya tadi kamu bilang dari nol lagi apalagi gitu. Penilaiannya emang, aku jawab ya Kak. Penilaiannya emang agak sulit dan beda-beda tipis teman-teman kalau diceritain tuh waktu aku udah beres terus regional direkturnya cerita ke para finalisnya sama top 5. Jadi kalian tuh selisihnya ada yang 20, ada yang 1 lah gitu. 1 poin? 1 poin Wow. selisihnya gitu. Itu tuh aku tuh bisa jadi kayak gini tuh karena dari keseriusan aku sendiri. Aku tuh kemarin tuh sempat bingungnya itu kita bikin speech-nya gitu. Karena kan jadi yang nilai plusnya itu harus bahasa Inggris tuh. Wah, berarti bahasa Inggrisnya bagus dong. Cuman aku sempat Inggrisnya nggak terlalu banyak. Susah. Yang berarti yang juara 1 itu dia bisa Iya, ya? dia bawa speech kontesnya pakai bahasa Inggris. bahasa teman-teman. Inggris, oh Iya, gitu. jadi aku kurang lah nilainya. Tapi kalau dari keluarga mendukung banget Keluarga ya? mendukung sekali dan kita juga kan biayanya sama keluarga. Iya juga ya, kalau nggak minta izin dari mereka dari mana ya gitu. Kalau misalnya Karyo ya, dari kampus FISIP sendiri nih ada istilahnya kayak reward nggak sih dari kampus? Ada? Alhamdulillah waktu itu aku sama Eka ngajuin Beasiswa? Atau apa? apresiasi. Oh, apresiasi. Karena oke. yang aku tahu dari Wadek juga kan nggak ada apresiasi ya untuk itu. Jadinya kita dapatnya apresiasi dari
rektorat. gitu. Cuman dikasih akses sama Pak Langgeng dari FISIP dulu. Oh gitu. Jadi kita ngumpulin apa aja nih bukti-bukti juara kita gitu. Nah ini Pak buktinya kita dapat piala sama sertifikat sama SAS yang juara gitu. Wow. Nanti diserahin ke rektor. Alhamdulillahnya ya buat jajan mah ada. Iya, gitu. Berarti kan sampai ke rektor loh ya sekarang. Berarti bukan cuma FISIP yang tahu, tapi satu universitas dong. Jadi kan kalau Pak Rektor udah tahu, Pak Rektor bahwa di FISIP ini banyak mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi ya, kayak Karyo ini. Nah sekarang dampaknya buat Karyo nih karena udah jadi putra-putri Bahari gitu ya, apa yang dirasakan? Asik banyak dong ya. Bener. Ya. Kalau dampak ke aku sih banyak banget Kak. Yang paling utama itu yang tadinya kan aku dipanggil di kampus itu Ngaprio. Dipanggil ngap gara-gara itu tuh motor ya, gitu. Sering main motor dulu. Sekarang mah tinggal ini aja, panggil Bahari doang gitu. Bahari. Jadi Rio Bahari gitu. Rio Bahari. Ada teman-teman iseng tuh. A few moments later. Jadi Bahari Rio gitu ya. Waduh. Dampak ke diri aku sendiri ya relasi aku jadi lebih banyak. Jadi aku mau keluar manapun kayak teman-teman aku tuh gak cuma yang seumuran tapi yang lebih dewasa pun ada yang aku kenal di Bandung. Jadi aku kemana-mana tuh istilahnya tuh gak bakal kelaparan lah. Iya gitu. benar. Jadi udah tinggal kontak. Aku lagi di sini nih gitu ya. Temuan dong. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Dampaknya banyak banget kok kalau misalkan kita itu mah lihat dari luarnya gitu. Dari segi followers juga nampak ya. Nampaknya ya. Kelihatan banget gak gitu. Dari followers juga nambah, makasih ya teman-teman. Jadi gara-gara dari putra-putri Bahari gitu kan ternyata soalnya kan satu kampus ya butuh voting juga kan mempengaruhi ya di situ ya votingnya. Nah, pernah nggak sih Karyo ingat ketika harus speech contest menjawabnya apa pertanyaannya? Yang paling sulit itu ada speech contest aku tentang pantai juga gitu Kak, tentang kebersihan pantai. Jadi aku tuh gimana sih biar kalian tuh bisa bersihin pantainya bareng-bareng teman-teman. Ya udah aku bikin strategi aku sendiri gitu. Terus pas waktu aku grand final, itu kan aku masuk top 5. Top 5 itu diuji dipanggil langsung yang lima-limanya itu, 5 pasangan. Nah, di situ tuh dikasih pertanyaan langsung dari pembina sama stakeholder yang dari Bandung sama pemerintahan yang ada di Bandung lah gitu. Aku tuh dapat pertanyaan value apa yang bakal kamu bangun ketika kamu di Bahari ini gitu. Waduh. Nah, ini bersangkutan banget nih tadi ya gitu. Terus value-nya ya yang penting sih aku pasti bertahan dulu lah di Bahari karena kita pun setiap organisasi lah misalkan butuh regenerasi dong Kak kayak gitu. Jadi bertahan di Bahari sampai kita tuh naikin cita-cita di Bahari. Jangan sampai internal kita di Bahari itu lost aja gitu. Karena dapat cerita-cerita dari yang sebelumnya. Karena kan kamu juga terinspirasi dari sebelumnya gitu kan. Ya, masalah-masalah organisasi sebelumnya pasti gitu ya masalahnya gitu ya. Ada aja gitu ya. Yang penting value-nya yang mau stay dulu, bertahan dulu sampai kita lengser gitu. Lengser ya, bertahan ya. Jangan kayak calon-calon sekarang gitu kan, belum 5 tahun ya, diajak tanya gitu ya. Ada kejadian juga kayak misalkan udah jadi winner nih Kak. Ya udah tinggalin aja semuanya, dia cuman gue udah winner nih, gue pakai SAS gitu. Gitu. Ada orang-orang yang begitu buat cuman pamernya doang show off ke orang lain, ke media sosial. Ya. Oke. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas tugas dia sebagai putra baharinya itu betul. Gitu kan, bahwa bukan di pageant Bahari doang sih kayak gitu. Karena kan memang tadi tugasnya putra bahari adalah untuk membantu dari pihak kemaritiman gitu ya, di bawah yang ada di ya. Perikanan dan Kelautan. Ya, wow, gitu, keren banget. Berarti nih kalau Karyo ini kan udah istilahnya itu kan di non akademik lah ya. Ya dong, kan prestasinya. Nah, akademiknya juga kalau nggak salah Karyo juga aktif di organisasi nih ya. Nah, itu gimana tuh cara membaginya tuh Kak? Gila udah sempro kuliahnya juga udah bagus gitu kan, non akademiknya juga berprestasi. Ini organisasi pula aktif gitu. Gimana membagi waktunya? Bagi waktunya, kalau aku sendiri ya kalau aku bisa ya aku jalanin dua-duanya gitu Kak. Kalau misalkan aku nggak bisa ya kan aku nih sekarang di BEM, di BEM FISIP. Kebetulan baru lengser juga di BEM FISIP kemarin-kemarin. Sempet
crowded gitulah, sempet gak ke handle. Aku itu kepala departemen humasnya Waduh. di BPSIP. Ya karena aku nggak bisa, diwakilkan sama anggota aku gitu Kak. Misalkan di BPSIP ini kan ada humas internal sama humas eksternal. Ya udah misalkan kalau tugasnya ada di kampus sama anak-anak anggota internal, humas internal. Kalau misalkan di luar ya kita langsung kasih tugasnya ke humas eksternal. Oh, gitu. Jadi memang Aku juga sempat komunikasi kok sama teman-teman BEM izin ya buat nggak aktif dulu gitu. ya. Ada kesibukan di sini gitu ya. Yang penting kan komunikasi lah ya. Iya. Masa anak komunikasi nggak bisa berkomunikasi ya kan malu dong nanti. Nah, berkait value ya tadi kan. Nah, ketika misalnya Karyo sudah jadi putra-putri Bahari nih misalnya ya. Mau memberikan value apa sih untuk FISIP ini sendiri? Kalau tadi kan ke maritimnya gitu ya, lebih ke baharinya. Kalau ini sebagai kakak gitu pasti ada beban tersendiri dong kan gitu. Betul. Aduh aku bawa nama FISIP nih, apalagi tadi sampai ke Pak Rektor juga kan kamu apresiasinya kan dari FISIPnya juga. Nah itu ada apa ya istilahnya dari menanggapi targetnya seperti apa tuh? Kalau dari aku sendiri kebetulan sekalian kali ya Kak ya. Ya boleh. Putra Putri Bahari 2024 kita udah buka pendaftarannya teman-teman. Jadi teman-teman boleh kepoin Instagramnya Official Putra Putri Bahari Jawa Barat. Jadi kalian bisa daftarkan diri kalian dari sekarang gitu. Kurang menarik kayaknya ya untuk kurang persuasif. Coba lebih persuasif lagi. Ayo Putra Putri Bahari ya gitu. Kami sudah membuka ya. Coba bagaimana caranya sebagai Putra Putri Bahari yang speech-nya ya coba sok. Lebih mengiklan lagi. Iya, lebih gitu ekspresif lagi. Kayaknya kita kurang ekspresif gitu ya. Teman-teman pada tertarik. Nah, gitu. Oke teman-teman semuanya. Aku Rio dari runner up 1 Putra Putri Bahari. Sekarang tahun ini kita udah buka pendaftaran loh teman-teman. Masa ya kalian gak mau daftar? Ayolah kita daftarkan diri kalian dan jangan lupa follow dan kepoin terus Instagram Putra Putri Bahari Jawa Barat. Oke. Gitu teman-teman. Pendaftarannya dari kapan sampai kapan, Kak? Kita tuh baru buka pendaftaran kemarin banget Kak. Oh gitu. Kemarin banget. Terus sampai bulan ya Maret. Bulan Maret ya? Maret. Wah cukup lama ya, berarti 1 bulan lah ya istilahnya kurang lebih gitu ya. Walah, jangan lupa tadi 1,5 atau mungkin bisa naik lagi ya untuk siapkan kantong. Tadi ada yang tambahan lagi. Oh iya ada tambahan lagi. Buat untuk visipnya gitu. Itu jadi beban ke aku juga teman-teman. Karena yang tadi aku bilang, regenerasi kita butuh. Apalagi Kabupaten Bogor nih, aku sendiri perwakilannya ada kayak tanggung jawab gitu, tanggungan gitu. Misalkan dari regional direkturnya, yuk kamu dari Kabupaten Bogor harus ada ya perwakilannya tahun ini. Nah itu tuh jadi, ya kita juga kalau nggak bawa perwakilan tuh kayak nggak enak gitu Kak. Cuman ya nggak dari kabupaten, dari asal aku aja. Yang penting yang dari FISIP juga kan nanti aku pasti sama Eka nih pasti ngechat-chatin sama kita juga gitu. Promosi lah sekalian gitu Kak. Kalau untuk value-value-nya. Kalian tuh kalau turun harus berdua gitu atau sendiri-sendiri bisa sih? Sendiri-sendiri bisa. Sendiri-sendiri bisa ya. Oh gitu. Jadi yang penting ada perwakilan aja gitu ada ya. Perwakilannya kayak gitu. Kalau misalnya dari Putra Putri Bahari itu ada cara salamnya nggak sih kalau Bojang Jajaka kan misalnya kayak gini gitu. Kalau misal Putra Putri Bahari itu ada apa enggak? Jadi setiap duta itu aku jawab ya Kak. Ya. Setiap duta itu ada tradisinya masing-masing sih Kak. Kayak joget, kayak bukan joget siapa? Tarian tradisional pun ada kita sebenarnya. Gitu. Tapi kalau untuk saling menghormati sama teman-teman semua tuh kita tuh gini semua gitu. Oh gitu. Gini. Ya gitu. Kalau laki-laki gini, kalau perempuan sambil gini. Gitu, Oke. Berarti sama pasti lah. Kayak gitu sama. Sama lah ya gitu. Universal semuanya. Semuanya sama ya. Oke. Nah, Kak Rio kan tadi sudah nih untuk orang kalau mau daftar gimana ya sekalian promosi ya, juga ya sama-sama ya. Oke, tips dan triknya nih Kak Rio ya biar nanti biar semua teman-teman yang nonton ini ya baik yang SMA, SMK, SMP atau keluarga Kak Rio juga mungkin lihat gitu ya. Boleh nggak kasih tipsnya biar kayak Kak Rio gini misalnya ya bisa melebihi Kak Rio lah istilahnya kayak gitu ya atau moto dari Kak Rio lah gitu visi misinya boleh kita 1 jam boleh lah ya visi misi kelamaan oh ya sok boleh ya benar untuk teman-teman yang di luar sana yang nonton ini ya teman-teman mulai dari sekarang kalian harus tingkatkan kualitas diri kalian harus banyak-banyak belajar. Yang paling penting itu dari public speaking kalian. Kalau misalkan kalian ingin membanyakkan apa ya relasi-relasi
ataupun bisa tampil jadi lebih percaya diri teman-teman. Jadi kalian itu harus public speaking yang paling utama. Kita tuh harus bisa bahasa Inggris, kita tuh harus belajar bahasa pokoknya. Karena bahasa itu menurut aku lebih kepake sih nanti ketika udah lulus kuliah. Kalau untuk yang teman-teman yang nonton ini juga, kalian harus tetap, istilahnya kita harus berdoa, kita juga harus niat dalam diri kalian. Karena doa itu kan selalu mengikuti hasil. Semoga lancar semuanya. Amin, ya. Amin. Dipermudah lah intinya. Amin. Kayak gitu. Oke. Karyo nggak kerasa nih waktunya sudah mau, ya. udah banyak ya, udah habis juga ya, gitu ya Karyo ya. Terima kasih atas waktunya Karyo ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Guys, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Visibility, Visible and Credibility.